Pernah nggak sih kamu lihat aturan keselamatan di kantor, terus kepikiran, ini sebenarnya siapa ya yang mastiin aturannya beneran dijalanin? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal akuntabilitas. Kata yang kayaknya sering banget kita dengar, tapi mungkin belum bener-bener paham artinya. Dan kita bakal cari tahu kenapa justru pengawas atau supervisor itu jadi kunci paling penting buat ngejaga kita semua tetap aman. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh, yang mungkin sering ada di kepala kita semua. Di tempat kerja, itu kan udah banyak banget ya, prosedur, aturan, sampai tanda-tanda peringatan. Tapi kok ya, kenapa kecelakaan atau kesalahan itu masih aja kejadian? Jawabannya ternyata seringkali bukan karena aturannya yang kurang loh. Masalah utamanya itu ada di sesuatu yang namanya celah akuntabilitas. Nah, ini nih titik lemah yang sering banget kelewat dan yang bakal kita bongkar sama-sama hari ini. Biar kita ngerti soal celah ini, kita harus bedah dulu dua kata yang sering banget ketukar. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Ini bukan cuma soal main kata-kata ya. Paham bedanya ini adalah langkah pertama buat membangun sistem kerja yang benar-benar aman. Oke, yang pertama, tanggung jawab atau responsibility. Gampangnya gini, ini tuh kewajiban buat ngerjain tugas yang dikasih ke kita. Simpelnya, ini soal melakukan pekerjaanmu. Nah, sekarang akuntabilitas. Ini levelnya beda. Akuntabilitas itu bukan cuma soal ngerjain tugasnya, tapi soal mempertanggungjawabkan hasilnya. Dan hasilnya ini harus spesifik, bisa diukur, dan yang paling penting ada konsekuensi yang jelas kalau targetnya nggak tercapai. Jadi, biar lebih kebayang, kita jajarin deh bedanya. Tanggung jawab itu ibaratnya bilang, oke, tugas ini saya kerjain. Kalau akuntabilitas, itu bilangnya, saya yang pastiin tugas ini beres sesuai standar. Dan apapun hasilnya, bagus atau jelek, itu punya saya. Kebayangkan bedanya? Satu soal proses, yang satunya lagi soal kepemilikan hasil akhir. Yang perlu kita ingat, akuntabilitas sejati itu bukan sekedar sifat orang per orang. Itu tuh sebuah sistem yang emang sengaja dibangun di dalam struktur perusahaan. Nah, gimana cara kerjanya? Yuk kita telusuri rantai akuntabilitas ini dalam praktiknya. Di paling atas, di pucuk pimpinan, pasti ada satu orang yang megang akuntabilitas tertinggi soal keselamatan. Kalau kita ambil contoh di dunia tambang, orang ini disebut Kepala Teknik Tambang atau KTT. Tugas utamanya yaitu mastiin semua aturan K3, keselamatan dan kesehatan kerja benar-benar jalan dari level atas sampai ke paling bawah. Tapi kan nggak mungkin dia kerjain sendiri dong. Nah, disinilah tugas-tugas spesifik itu didelegasikan atau diturunkan ke para pengawas di lapangan. Nah, kita turun satu tingkat nih. Kenalan sama garda terdepan pertama, pengawas operasional. Anggap aja mereka ini mata dan telinganya manajemen di lapangan, yang fokusnya ke manusiainnya, ke timnya. Jadi, pengawas operasional ini punya akuntabilitas langsung buat keselamatan dan kesehatan semua anak buahnya. Merekalah yang tiap hari ngecek, mastiin semua orang ikutin prosedur, dan mereka yang tanda tangan laporan buat bilang, oke, area ini aman untuk hari ini. Oke, selain yang ngurusin orang, ada juga garda terdepan kedua, pengawas teknis. Kalau tadi pengawas operasional fokusnya ke orang, nah, pengawas teknis ini fokusnya ke alat, mesin, dan infrastruktur. Merekalah yang punya tanggung gugat buat mastiin mesin yang kita pakai itu nggak bakal tiba-tiba rusak, jalan yang kita lewatin itu kokoh, dan semua instalasi listrik dan lainnya itu aman. Dari jadwal kali mainten sampai ngetes alat abis diperbaiki, semua di tangan mereka. Oke, kita udah kenalan sama siapa aja yang berperan. Tapi pertanyaannya, gimana caranya teori akuntabilitas ini jadi tindakan nyata di lapangan? Di tengah kesibukan proyek? Yuk, kita buka buku panduannya para pengawas. Coba bayangin deh, peran pengawas itu kayak seorang konduktor orkestra. Dia harus bisa nyatuin semua elemen yang beda-beda. Manusia, mesin, material, dan proses di dalam satu lingkungan kerja yang kadang-kadang riuh. Tujuannya cuma satu, menciptakan harmoni. Atau dalam hal ini, hasil kerja yang aman. Dan ini dia nih, kerangka kerjanya. Ada 10 kunci pengawasan K3. Ini bukan cuma teori di buku ya, tapi benar-benar daftar kerjaan yang konkret. Coba deh perhatiin, poin-poinnya tuh nyakup semuanya. Dari yang sifatnya proaktif kayak meningkatkan kesadaran, sampai yang reaktif kayak menangani insiden. Ini tuh siklus yang jalan terus-terusan, biar nggak ada yang kelewat.
Nah, ini penting banget. Akuntabilitas itu harus bisa diukur. Program pengawasan yang bagus itu bukan cuma soal niat baik, harus ada jadwalnya, ada checklistnya yang detail, dan yang paling krusial ada laporannya yang bisa dilacak. Kenapa? Karena tanpa bukti tertulis, akuntabilitas itu cuma jadi omongan doang. Ya, namanya juga sistem, pasti nggak selalu mulus jalannya kan? Sekarang, ayo kita lihat dua masalah paling umum yang sering bikin sistem ini macet dan tentunya gimana cara benerinnya. Nah, biasanya ada dua biang kerok utama nih. Pertama, celah tanggung jawab. Ini kejadian kalau orang-orang di tim itu bingung. Sebenarnya kerjaan gue apa sih? Targetnya gimana? Solusinya kedengeran simple tapi ampuh banget. Perjelas tanggung jawabnya, bikin target yang ada angkanya, dan kasih tahu sanksinya. Kedua, celah keterampilan. Ini bukan berarti pengawasnya nggak mau kerja ya, tapi bisa jadi dia kurang ilmunya atau kurang motivasi. Solusinya ya investasi ke mereka, kasih pelatihan dan dukungan yang mereka butuhin biar bisa sukses. Dan semua ini membawa kita kembali ke inti persoalannya. Di tengah sistem yang rumit ini, pengawas itu ibarat lem perekat yang nyatuin semuanya. Merekalah yang pegang tanggung jawab dan akuntabilitas buat mengubah tumpukan aturan di atas kertas jadi kenyataan di lapangan, sebuah tempat kerja yang benar-benar aman. Ada kutipan yang menurut saya pas banget buat ngerangkum ini semua. Pengawas itu selalu tahu situasi di lapangan, tahu kemampuan anak buahnya, dan punya kesempatan paling besar buat menghilangkan kondisi yang nggak aman. Jadi, mereka bukan cuma manajer, mereka itu penjaga gerbang keselamatan kita yang paling efektif. Oke, sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua buat mikir sejenak. Nggak peduli apapun jabatan atau pekerjaan kamu sekarang, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa sih bagian terpenting dari akuntabilitas dalam peran saya? Karena pada akhirnya, budaya keselamatan yang kuat itu dibangun oleh kita semua. Satu persatu yang ngerti dan ngejalanin akuntabilitasnya masing-masing.